Saya ingin kembali menyoroti pernyataan Pak Marius Ardujelamu tadi soal pentingnya ada laboratorium yang dekat dengan pemerintah provinsi untuk mengetes hasil tes PCR atau swab. Ini adalah karena salah satunya di NTT ini penerbangan sudah semakin sedikit dan transportasi jadi semakin terhambat untuk mengirim itu ke Jakarta, sampel ke Jakarta dan Surabaya. Betul Pak Marius? Ya betul. Jadi kan ini sejumlah maskapai penerbangan ya secara alami kalau tidak ada penumpang kan pasti mereka menghentikan penerbangan ya. Kecuali dari Kupang ke Jakarta. Nah persoalannya NTT ini kan provinsi kepulauan. Terdiri dari 21 kabupaten dan 1 kota. Dan ketika dari kota-kota kabupaten yang di pulau-pulau mau membawa sampel itu ke Jakarta melalui Kupang. Dan kalau tidak ada penerbangan ini repot sekali. Sehingga kita harapkan ada satu kebijakan dari Kementerian Perhubungan ya untuk bisa mengatur penerbangan-penerbangan ini di kota-kota tertentu yang bisa menghubungkan 2-3 kabupaten sekaligus hingga memudahkan pengiriman sampel itu ke Surabaya atau Jakarta. Ya, karena memang saya bayangkan pasti juga Anda pasti juga deg-degan karena ada 2 yang meninggal PDP tapi belum diketahui statusnya ya. Tapi begini. Dan memang kita menunggu hasil laboratorium ya, pemeriksaan laboratorium ya. Karena hanya itu yang dianggap valid untuk kemudian masuk hitungan pemerintah ya. Pak Marius, begini, saat ini memang kenyataannya dari data yang dimiliki oleh pemerintah adalah bahwa di NTT masih 0 kasus positif corona. Kita masih harus menunggu yang hasil dari sampel 2 orang yang meninggal PDP. Tapi begini, upaya apa yang saat ini dilakukan Anda dan seluruh pemerintah Provinsi NTT untuk memastikan seminimal mungkin ada kasus corona masuk ke NTT? Ya, kami berasumsi supaya mengantisipasi. Jadi kita tidak berasumsi bahwa ini negatif. Kami selalu mengantisipasi kalau positif. Karena itu Bapak Gubernur itu sangat ketat dan kuat sekali mengontrol tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Dan kita sudah menutup semua destinasi wisata. Lalu kemudian meliburkan anak-anak sekolah. Demikian juga ASN, kerja dari rumah. Lalu kemudian setiap hari kita mensosialisasikan social distancing dan physical distancing sebagaimana yang ditetapkan oleh WHO ya, Organisasi Kesehatan Dunia, dan juga menjalankan dengan sangat implikatif semua instruksi Bapak Presiden dan juga kontrol yang ketat dari provinsi dan kabupaten kota di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dan memang berikut juga kita harapkan efektivitas dari maklumat Kapolri ya. Sehingga maklumat Kapolri itu betul-betul dijalankan secara baik sehingga bisa kerumunan sosial itu diminimalisasi untuk sementara. Dan kita di Nusa Tenggara Timur saat ini ibadah saja kami semua ini dari rumah melalui online ya. Baik di gereja, masjid, pura dan semuanya melalui online. Dan kita berusaha membatasi jarak antara individu. Dan yang terbaru ini kan kita harus memakai masker ya untuk seluruh penduduk ya. Itu yang kami sosialisasikan mulai saat ini. Baik, terima kasih Pak Marius Ardujelamu, juru bicara penanggulangan COVID-19 di NTT. Semoga memang benar bahwa NTT 0 kasus dan bisa bertahan 0 kasus sampai dengan pandemi ini berakhir. Terima kasih Pak Marius. Saya kembali ke Prof. Iwan. Prof, jadi begini, Anda sempat memprediksi puncak pandemi corona akan terjadi pada pekan kedua atau ketiga bulan April 2020. Hitung-hitungannya seperti apa? Iya, jadi gini, kami mencoba melakukan pemodelan epidemiologi. Jadi kami tidak berdasarkan jumlah COVID-19 positif yang dilaporkan, tapi kami berdasarkan perjalanan penyakitnya dan lihat dari pengalaman negara-negara lain. Nah, pada model kami itu kalau pemerintah tidak melakukan apa-apa, jadi dalam skenario terburuk, itu kita akan mencapai puncak dari epidemi corona ini pada pertengahan April. Nah, tapi tentunya ini sekarang tidak akan terjadi karena pemerintah sudah melakukan beberapa intervensi. Nah, sebetulnya kami berharap kalau pemerintah melakukan intervensi yang baik, itu puncaknya berkurang. Artinya nanti yang baik yang terinfeksi maupun yang masuk rumah sakit itu tidak sebanyak kalau tidak dilakukan apa-apa. Kemudian kalau dari model itu, puncaknya juga akan bergeser. Nah, puncak ini bergeser itu untuk
itu lebih baik karena itu memberikan kesempatan kepada fasilitas kesehatan kita untuk bersiap-siap. Karena yang mengkhawatirkan dari masalah epidemi COVID-19 ini adalah jumlah pasien yang nanti butuh perawatan di rumah sakit dan perlu perawatan intensif. Ini yang akan membebani fasilitas kesehatan kita. Betul. Prof. Iwan, kalau kemudian hitung-hitungan Anda adalah bahwa puncak pandeminya terjadi pada pertengahan bulan ini, kira-kira kalau kondisinya masih seperti ini, kita bisa melewati ini kapan? Atau seberapa lama kita harus menghadapi pandemi ini? Nah, kalau dari model yang kami buat, artinya dilakukan intervensi yang baik, ini kasusnya akan berkurang di akhir Mei atau awal Juni. Tapi itu dengan catatan intervensinya dilakukan dengan intensif dan kita bisa menjaga penyebarannya. Yang mengkhawatirkan itu nanti ada bulan Ramadan, ada Lebaran, di mana ada kebiasaan di kita itu mudik pulang kampung. Nah itu bisa jadi sarana penyebaran COVID-19 ini juga nantinya. Nah, untuk tadi Anda bilang kalau catatannya adalah kalau ada intervensi intensif. Menurut Anda intervensinya saat ini oleh pemerintah sudahkah intensif? Menurut kami belum, karena intervensi intensif itu adalah kita perlu melakukan social distancing dalam skala besar dan ketat. Jadi artinya harus diawasi bukan hanya sukarela. Kemudian kita harus melakukan tes yang banyak untuk mendeteksi orang-orang dengan COVID-19 yang positif dan segera lakukan isolasi. Tentunya tes itu harus dilakukan juga pada orang-orang yang tepat dan dengan metode yang tepat gitu kan, metode yang akurasinya tinggi. Nah, kemudian kita juga harus menyiapkan fasilitas kesehatan kita supaya nanti fasilitas kesehatan ini siap untuk pasien-pasien COVID-19 yang perlu perawatan di rumah sakit, apalagi yang perlu perawatan intensif. Itu yang perlu kita siapkan. Oke, ini tadi intervensi intensif yang menurut Anda harus segera dilakukan pemerintah kalau memang mau bahwa bulan ini puncaknya kemudian menurun pada bulan Mei dan juga Juni, begitu ya? Iya, betul. Iya. Kalau kemudian apa yang misalkan pemerintah sudah merasa cukup dengan apa yang diputuskan saat ini, menurut Anda akan seperti apa kondisinya? Tidak ada intervensi intensif seperti tadi yang Anda sampaikan. Kalau kita tidak lakukan intervensi intensif, kita akan lihat nanti yang paling jelas kita akan lihat kematian akibat COVID-19 akan meningkat. Kemudian kalau kita tidak lakukan intervensi intensif untuk mencegah penularan COVID-19 ini, nanti kita akan lihat epidemi kita berakhir, kemudian nanti timbul lagi karena second wave ya? Ya, second wave karena dia menyebar ke daerah-daerah. Itu yang kami lebih khawatir karena nanti dia menyebar kita tahu lah di Indonesia ini kan fasilitas kesehatan tidak merata ya. Kami khawatir kalau dia menyebar ke daerah-daerah di mana fasilitas kesehatannya minim gitu. Itu akan mempertinggi lagi angka kematian kita nantinya. Baik, terima kasih Prof. Iwan Iryawan, pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia sudah bergabung bersama Sapa Indonesia Malam.